Halo, nama saya Muhammad Zaidi atau biasa dipanggil Edi. Saya adalah produser dari Palari Films. Saya memproduseri film Ali dan Ratu-Ratu Queens. Ini ada yang gede banget, siapa? Patung Liberty. Patung Liberty, berarti ada di New York. Mama tuh ternyata pernah kirim tiket buat Ali, Bude. Masa sih Bude sampai hati ngelarang anaknya yang pengen ketemu sama ibunya? Mama, Ali cuma mau bilang kalau Mama nggak perlu merasa bersalah. Ali di sini baik-baik aja kok, Ma. Kalau bisa secepatnya. Dari dulu ketika saya sempat tinggal bersama salah satu The Real Ratu-Ratu Queens ini, 6 bulan di Queens sebelum saya pindah ke Manhattan waktu itu, saya udah sempat punya ide bahwa saya pernah melihat ketemu bukan salah satu dari mereka tapi mereka digabungkan lah, kurang lebih kayak gitu. Mereka berempat tuh kayak hidupnya tuh sangat berwarna dan sangat materi film gitu atau series gitu yang kayak enak banget kalau umpamanya kita melihat mereka diterjemahkan dan diadaptasi menjadi sebuah film. Hal itu kembali muncul dan terdorong ketika Gina Esnur waktu itu tahun 2015 awal atau 2014 akhir, saya lupa. Gina itu sedang dalam proses riset sebuah film di New York. Dia nggak hadir secara fisik di New York tapi via Skype waktu itu. Gina menjelaskan filmnya dan filmnya unfortunately nggak jadi. Dia riset-riset ngobrol-ngobrol sama saya. Akhirnya saya sebagai warga Indonesia yang di New York waktu itu saya udah kerja sih dan sebenarnya udah mau pulang ke Indonesia karena udah hampir 5 tahun tinggal di sana, mau pulang. Di situ dia ngobrol-ngobrol sama saya menceritakan banyak pengalaman pribadi saya, terutama pengalaman-pengalaman tentang warga-warga Indonesia yang saya ketemui waktu awal-awal saya baru pindah. Nah, di situ saya share semua pengalaman unik dan pengalaman-pengalaman serunya, dan Gina merasa ini sangat materi film gitu. Dia sangat tertantang untuk menuliskan skenarionya. Nah, sebenarnya mulai tercetus idenya tuh sebenarnya dari situ, obrolan itu. Dan years later atau months later ya kita mendiskusikan lagi itu, dan emang baru diseriusin tahun 2018-2019 awal. Saya sempat nulis dikit tentang cerita dari versi kayak gimana, Gina juga nulis, dan memang belum ketemu hooknya waktu itu yang menggabungkan kenapa Ali harus ketemu dengan Ratu-Ratu Queens ini. Setelah bertemu Lucky dan kami bertiga akhirnya menemukan cerita ini harus dikaitkan dengan cerita tentang seorang anak yang mencari ibunya. It will make sense kenapa Ali bisa menemukan keluarga barunya. Jadi semuanya sangat organik dan bukan hanya personal buat saya tapi juga masing-masing kreator lainnya punya kedekatan terhadap ceritanya. Production in New York, it's not the first time buat Indonesian film gitu kan. Beruntung saya pernah tinggal di sana 4,5 tahun dan memang itu based on pertemanan banget. Dan jadi saya tentunya saya mau the best for my production. Jadi sebelum berangkat pun, walaupun saya punya banyak teman di sana, saya tetap melihat objektifnya gitu loh untuk produksi secara budget. Karena kita tentunya nggak mau meledak gitu ya, tapi kita juga nggak mau kehilangan production value, kehilangan the sense of the real New York. Kita nggak mau juga tentunya kita sangat membela filmnya, tapi bagaimana semuanya itu tetap on schedule, on budget gitu loh. Karena ini yang menjadi challenge terbesarnya buat saya sebagai produser. Nah, beruntung sekali saya punya teman-teman di sana. Jadi saya sempat juga mempitch. Jadi ada 3 PH lah yang bahkan ada satu yang lokal gitu loh, orang Indonesia. Karena saya harus benar-benar memikirkan secara matang apakah emang harus ada orang Indonesia di sana yang menghandle ini juga gitu. Nah, akhirnya saya mencoba mengkontak salah satu sahabat saya. Nah, di situ kita mulai proses ngobrolnya dan mereka juga kayak tahu bahwa karena punya kedekatan dan ini juga personal project buat saya, jadi sangat dibantu. Oleh karena itulah challenge-nya dan memang
kalau syuting, dan saya percaya bahwa majority harus tim sana. Jadi memang nggak bisa kita modal nekat yang kayak tiba-tiba colong-colong atau apa. Di sana semuanya harus terlaksana secara rapi. Itu akan mengurangi resiko-resiko ataupun kesusahan-kesusahan kita selama produksi nanti. Kalau mamanya kayak syuting di Times Square, sebenarnya itu hal yang common. Maybe it's not easy to get a permit di sana, tapi karena juga rame banget, ngebloknya bukan satu Times Square, of course. Jadi tentunya kayak ada beberapa titik yang kita mau, nah di situ coba diakomodir. Orang Indonesia pekerja keras banget, tapi New York punya restriction yang sangat harus dipatuhi, 12 jam kerja. Harus tahu banget precisely apa yang akan dilakukan. Jadi memang ruang-ruang eksplorasi kadang-kadang bisa jadi terbatas, tapi itu pintar-pintarnya kita bisa bernegosiasi dengan kru lokal, karena mereka juga sangat strict dengan aturan-aturan. Jadi semuanya harus terplan di awal. Itu yang menjadi kendala juga, tapi memang akhirnya bisa teratasi dengan baik. Lucky adalah sutradara yang sangat well prepared, sangat perfeksionis, jadi dia tahu banget apa yang dia ingin kerjakan. Untungnya, jadi emang cocok banget dia bisa dihadapkan dengan situasi seperti ini. Mungkin faktor cuaca yang sangat dingin saat itu, dan kita banyak syuting di eksterior juga, jadi emang itu juga yang lumayan menyulitkan. Mereka cukup encer, cuman memang mereka sangat sangat, kita A, B, dan C, kita nggak bisa tuh main-main ke D dulu. Kalaupun bisa, kita coba nego-nego dulu gitu loh. Jadi mereka sangat karena mereka sangat menghargai waktu, dan mereka juga mau cukup istirahat gitu loh. Jadi sebenarnya Netflix itu sudah ada dari awal plannya, tapi as a second window, plan awalnya adalah bioskop dulu, baru ke Netflix. Netflix adalah orang pertama yang saya pitch soal cerita ini. Jadi tahun 2018 itu saya udah pitch this idea sebenarnya ke salah satu tim Netflix. Waktu itu saya malah ke Singapura, saya mempitch ide ini, dan sangat suka dan percaya dengan idenya. Walaupun waktu itu tuh ide awalnya tuh masih Ali adalah seorang rapper, bayangin. Jadi udah berevolusi sebelum dia mencari ibunya gitu. Dan saya merasa nyaman juga gitu ketika ada orang yang sudah percaya sama idenya dan mau invest gitu loh untuk mengeksplor. Di tahun 2019, bahkan sebelum kita syuting atau saat syuting saya lupa, itu kita sebenarnya udah deal untuk penayangan setelah bioskop. Lalu terjadilah pandemi, dan obrolan panjang di situ sempat sempat mandek. Lalu kita regroup lagi di awal tahun ini, dan akhirnya setuju dengan melihat kondisi. Tentunya karena ada kepentingan-kepentingan yang harus kita perhitungkan. Maksudnya secinta-cintanya kami terhadap bioskop, kita harus juga realistis dengan keadaan. Tapi Netflix memang adalah sudah menjadi partner dari awal. Tapi bahwa direct to Netflix itu memang baru resmi terjadi di awal tahun ini, dengan segala kepentingan bisnis dan juga keamanan dan kenyamanan. Kami rasa untuk kali ini kita harus direct to Netflix dulu. Dengan respon yang super positif yang saya terima, apalagi kayak di 4 hari pertama, itu bertubi-tubi, saya nggak pernah menyangka akan sebegininya responnya. Ini beyond my expectation, bahwa sebegitu banyaknya respon-respon positif gitu. Dan tentunya ini juga terjadi karena, selain karena mereka suka filmnya, tapi juga nggak akan terjadi tanpa adanya dukungan marketing dari Netflix yang sangat kreatif dan juga open terhadap diskusi-diskusi bersama kami, dan juga lumayan suportif gitu loh, sangat-sangat support gitu. Karena sekarang keadaannya masih begini, bahkan juga masih menjadi lumayan rawan lagi, orang-orang jadi berada di rumah dan menonton film ini. Ini menjadi sebagai sebuah nafas dan dengan angin segar gitu loh, karena mereka membutuhkan ini, mereka membutuhkan kehangatan ini. Karena the great thing about Netflix adalah kita going global, delivering local story, walaupun ini setnya di New York, tapi kan sangat Indonesia sebenarnya. Ini ngomongin tentang manusia-manusia Indonesia yang ada di New York, para perantau. Ternyata bisa relevan untuk banyak orang. Paling dekat memang adalah tetangga. Bahkan saya sempat melihat bahwa kita sempat trending nomor 4 dan dibicarakan, dan juga ada review-review yang sangat bagus dari media-media Malaysia yang lucu, yang kadang-kadang perspektifnya tuh bisa lucu-lucu banget. Jadi cerita ini memang bukan harus orang yang punya personal
experience di New York gitu loh. Tapi akan menjadi sangat kuat memang buat diaspora dimanapun orang Indonesia itu berada, para perantau, bahkan orang Palembang ke Jakarta, atau orang dari Papua ke Surabaya tuh mungkin bisa relate terhadap ini gitu loh, karena temanya lumayan universal. Respon-responnya so far sih sangat positif dan mereka sangat suka. Bahkan ada pengisi soundtrack kita, ada selain Billie Eilish yang internasional juga ada Hon. Mereka sempat memposting di story dan juga di feed, dan mereka suka dengan filmnya. Itu lumayan kebanggaan sih buat kami. Bahkan saya mau bahas yang mungkin diantara banyaknya respon positif, tentunya saya ingin mencari yang negatif nih kayak apa gitu, dan saya menemukan yang negatif itu lumayan lucu karena ngomongin hal-hal yang kecil gitu, seperti kayak visa. Ini gimana sih cara dapat visanya atau apa? Ada yang membuat konten Ali wawancara visa di US Embassy gitu. Jadi kayak nih buat lo, gue liatin nih yang detail-detailnya nih, yang kayak, dan itu lucu banget gitu. Jadi saya tentunya ini adalah, of course kita sangat terbuka terhadap kritik juga, dan ya film itu adalah personal experience masing-masing penontonnya, subjektif. Apakah dia apa yang dia rasakan saat itu gitu loh, apakah mereka lagi mood ataukah mereka lagi apa, itu kan beda-beda.